alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pembina mata kuliah pengantar linguistik umum, Ibu Trisyalina SPD MPD. Selanjutnya saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diizinkan berkumpul di ruangan yang tercinta ini. Selanjutnya salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita senandungkan agar disampaikan Allah kepada pucuk junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai presentasi kita pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Safitri, kedua ada Asra Khairia, ketiga ada Giza Cahaya, selanjutnya ada Anifah Nurul Hasanah, Mutiara Mutmainah, Najla Nabila, dan juga Nufela Firande. Saya sebagai moderator, langsung saja tanpa berpanjang mukadimah, saya mintakan kepada pemateri pertama, yaitu Hanifah, untuk menjelaskan materinya. Kepada Hanifah dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan tentang pengertian fonologi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani yang dimana fon yang berarti ilmu dan logos yang berarti bunyi. Menurut KBBI, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Lalu, apa itu bunyi yang dimaksud dalam fonologi? Apakah bunyi orang yang sedang mendungkur adalah bunyi yang dimaksud dalam fonologi? Apakah bunyi mesin ATM yang sedang menghitung uang adalah bunyi yang dimaksud dalam fonologi? Bunyi yang dimaksud dalam fonologi adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah ataupun gigi. Lebih lanjut, pengertian fonologi menurut para ahli. Menurut Roger Glass dalam Ahmad dan Krisanjaya menyatakan bahwa dalam artian sempit, fonologi sebagai subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bunyi bahasa. Menurut Krida Laksana yang dikutip dalam Kamus Linguistik, fonologi mempunyai arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang bunyi berdasarkan fungsinya. Menurut Abdul Cher, berdasarkan etimologi fonologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti sebagai ilmu. Jadi bisa dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Menurut Farhat, menjelaskan bahwasanya fonologi mempunyai pengertian yang signifikan, yang mana sebuah ilmu yang meneliti tentang bunyi yang sesuai dengan fungsinya, yang berfungsi sebagai pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Menurut Kera, fonologi bisa diartikan bagian dari tatanan bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Hanifah yang telah menjelaskan materi tentang pengertian fonologi. Untuk selanjutnya, kami mintakan kepada Mutia untuk menjelaskan tentang sejarah fonologi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan materi terkait sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui fonem dari waktu ke waktu. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memories sur le système primitif de voyelles de langue indo-européenne, memoris tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa yang terbit pada tahun 1878, mendefinisikan fonem sebagai promotif unik dan hipotetik yang berasal dari bermakna bunyi dalam bahasa dan bahasa anggotanya. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat berbagai aliran. Yang pertama, aliran Kazan. Tokoh utama aliran Kazan adalah Boyden de Courtenay 1895. Menurut linguistik ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut alternan, yang berkerabat secara historis dan etimologi. Jadi meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari bentuk yang sama. Yang kedua, aliran Praha. Aliran ini berpendapat bahwa konsep kebertandaan marketness ini penting ditelaah
agar para ahli fonologi dapat menangkap sifat-sifat alamiah dalam bentuk bahasa yang diselidikinya. Yang ketiga, aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir 1925, seorang enolog dari linguistik yang ternama meneliti bahasa-bahasa India Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional, yang dimana kiprah Sapir diteruskan oleh penerusnya dari Yale Leonard Broadbent yang karyanya Language menjadikan dirinya Bapak Linguistik Umum selama 25 tahun. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Mutia yang telah menjelaskan materi tentang sejarah fonologi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita mintakan kepada Giza Cahaya untuk menjelaskan tentang materi manfaat fonologi. Kepada Giza Cahaya kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan bahasa. Ejaan bahasa dalam mewujudkan satu bahasa yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur segmental dan yang kedua adalah unsur suprasegmental. Unsur segmental itu bukan hanya membahas bunyi ujar dalam bentuk huruf ataupun kalimat, tetapi juga bagaimana melafalkan kata, frase, klausa. Sedangkan unsur suprasegmental itu membahas tentang tekanan nada, intonasi, jeda. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Giza Cahaya yang telah menjelaskan tentang manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan bahasa. Untuk materi selanjutnya tentang batasan dan kajian fonologi, kami mintakan kepada Alvina untuk menjelaskan. Kepada Alvina dipersilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kajian tataran fonologi. Kajian fonologi meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, mengamati alat ucap dan bagaimana organ-organ seperti lidah, bibir, dan pita suara bekerja sama untuk menghasilkan bunyi. Yang kedua, fonetik akustik, menganalisis sifat fisik bunyi bahasa seperti frekuensi, amplitudo, dan durasi bunyi. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana telinga manusia menangkap dan menafsirkan bunyi bahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Alvina yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya kami mintakan kepada Najla untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Najla dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Berikutnya adalah fonetik. Fonetik merupakan cabang ilmu bahasa yang dimana di sana kita mempelajari bagaimana bunyi bahasa tersebut dapat diproduksi, ditransmisikan, dan diterima. Kelompok kami sudah menemukan beberapa pengertian fonetik menurut para ahli dan artikel yang ditemukan. Yang pertama, fonetik menurut Marsono pada 2019 yang diterbitkan dalam bukunya yang berjudul Fonetik. Menurut Marsono, fonetik itu menguraikan 3 cabang utama. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah bagian ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti mulut, rongga mulut, tenggorokan, pita suara. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik ini meneliti dan menganalisis bagaimana sifat-sifat dari bunyi bahasa seperti frekuensi, amplitudo, dan durasi bunyi yang dapat diukur dengan alat-alat teknis. Yang ketiga, fonetik auditori. Fonetik auditori mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dapat diterima dan diproses oleh sistem pendengaran manusia. Berikutnya, fonetik menurut Ios Arusmana pada 2020. Menurut Ios Arusmana, 3 kajian utama fonetik menurut Ios Arusmana. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Ios membahas bahwa sifat-sifat fisik bunyi seperti bahasa, intensitas, frekuensi, durasi, dan spektrum bunyi. Pendekatan ini sangat relevan dalam bidang teknologi seperti pengenalan suara otomatis. Yang kedua, fonetik auditoris. Kajian terhadap cara manusia menangkap dan memproses bunyi bahasa melalui sistem pendengaran, serta bagaimana perbedaan persepsi auditorium
auditori memengaruhi pemahaman bahasa. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan oleh Diosaurus mana? Lanjutlah. Yang ketiga, menurut artikel Serupa ID 2023, menurut salah satu artikel yang kami temukan, artikel tersebut membahas 3 cabang utama dari fonetik. Yang pertama, fonetik artikularis yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti yang tadi setelah saya sampaikan pada pemahaman yang pertama. Kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena fisik. Ketiga, fonetik auditoris, berfokus pada cara telinga menangkap dan memproses bunyi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Najla yang telah menjelaskan materi yang tadi. Untuk materi selanjutnya, kami mintakan kepada Aska Khairia untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Aska dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang kajian fonemik. Kajian fonemik dalam fonologi adalah analisis sistematis terhadap fonem, yaitu unit suara terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Kajian fonemik dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Identifikasi fonem, yaitu menentukan fonem dalam bahasa. 2. Penulisan transkripsi fonemik, yaitu menggunakan simbol-simbol fonemik untuk mempresentasikan bahasa dalam bunyi-bunyi. 3. Analisis alofon, yaitu memeriksa bagaimana variasi alofon yang digunakan dalam konteks linguistik. 4. Kajian alternasi fonemik, yaitu mengkaji bagaimana fonemik berubah dalam berbagai bentuk. 5. Kajian proses fonologis, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana proses fonologis. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Aska Khairia. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian tata bunyi, fonem, dan alafon yang saya sendiri akan jelaskan. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mengenai tata bunyi. Bunyi sendiri adalah suara yang masuk ke dalam telinga manusia yang diakibatkan karena gesekan atau benturan dari dua benda ataupun melalui alat ucap manusia keluarlah suara. Nah, di sini mengenai tata bunyi yaitu ada 2, ada fonem dan juga alafon. Fonem sendiri adalah satu unit terkecil dari bunyi bahasa yang masih berupa representasi mental dalam pikiran manusia. Nah, fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Nah, untuk contohnya agar teman-teman lebih mudah, itu ada fenom T jika berada di awal, tapi kata di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Contohnya topi, kan T-nya berada di awal kalimat, jadi T-nya dibaca dengan lepas. Topi. Selanjutnya ada alafon. Alafon sendiri merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem. Nah, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Alafon suatu fonem dapat juga menunjukkan ciri hubung yang disebut bervariasi bebas. Alafon-alafon demikian dapat dipertukarkan di tempat yang sama. Nah, itu tadi pengertian tentang tata bunyi fonem dan alafon. Sekian itu tadi teman-teman materi tentang mengenai fonetik ya, dan juga telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, itu tadi jabaran-jabaran yang telah kelompok kami diskusikan. Nah, hanya itu sekian teman-teman presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kesalahan kata dan juga tindakan, saya selaku moderator mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.